Selamat malam jemaat Tuhan, selamat menikmati waktu bersama-sama untuk memuji, berdoa, dan mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan di malam hari ini. Kiranya malam ini menjadi malam yang berkesan, karena momen ini adalah momen di mana kita berelasi dengan Tuhan dan bersekutu bersama dengan saudara-saudari kita meskipun secara virtual. Sungguh Allah adalah penuntun hidup kita. Di dalam keadaan apapun, di gunung, di lembah, Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian kita di malam hari ini, sepanjang jalan anugerah. Penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu sepanjang hidup. Kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa Tuhanlah penuntun kehidupan kita. Dia adalah penuntun kita dan anugerahnya selalu menyertai kehidupan kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu sepanjang hidupku. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu lah yang memimpin kami sampai kami boleh datang di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk satu kesempatan yang baik di mana kami bisa datang di hadapan Tuhan, berdoa bersama-sama, memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam keadaan apapun yang kami alami, kami ingin Tuhan turut bersama-sama dengan kami, menolong kami, memberikan kemauan dan ketekunan di dalam diri kami, sehingga sepanjang ibadah ini pun kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin dan pelihara setiap kami, kehidupan anak-anak-Mu yang beribadah pada malam hari ini. Ini doa kami, ini ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, malam ini juga kita akan disirami dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menguatkan hidup kita, kebenaran yang memberikan kita pengharapan, dan kebenaran yang kembali mengingatkan kita betapa Allah begitu mengasihi kehidupan kita. Satu pujian yang mengatakan ku tak akan menyerah, menjadi lagu pujian yang terus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh pernah menyerah dalam hidup. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, malam ini kami ingin belajar dari kisah Elia, di mana Tuhan tidak pernah mengingini dia untuk menyerah dalam hidupnya. Dan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Tolong hati kami, tolong pikiran kami dan telinga kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik, menyimpannya di dalam hati kami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mau dengar-dengaran apa yang mau Tuhan sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19 ayat 3 sampai 4, saudara.
kisah mengenai seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-3 sampai 4, 2 bagian firman Tuhan saja, 2 ayat saja. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan silakan Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4, beginilah firman Tuhan. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Saudara, dulu biasanya waktu saya kuliah di kota Jakarta Barat, setiap kali liburan saya memutuskan untuk berlibur di rumah saudara perempuan saya, tepatnya di kota Bekasi. Sekalipun masih di pulau yang sama dan kotanya berdekatan, entah mengapa saudara, bagi saya itu adalah perjalanan yang sangat melelahkan dan menguras emosi saya. Di dalam kereta api, mata saya terkantuk-kantuk dan saya bersusah payah untuk menahan nafas karena bau keringat yang mengucur di tubuh penumpang lainnya. Sembari berdiri berdesak-desakan di dalam kereta api, pikiran saya terus merenung betapa beratnya perjuangan hidup ini. Sampai-sampai kelelahan harus menjadi teman seperjalanan dan seperjuangan manusia. Saudara, perjalanan yang dilalui oleh Nabi Elia juga penuh dengan perjuangan dan kelelahan. Awalnya dia begitu berani menantang dan menyuruh untuk membunuh nabi-nabi Baal. Dan jelas saudara, Alkitab mencatat bahwa tindakannya itu menyinggung perasaan Isabel, istrinya Ahab. Sehingga dengan kemarahan Isabel bersumpah untuk membunuhnya. Dan kemudian Elia begitu takut karena mendengar kabar itu. Dia mendengar kabar itu, takutnya bukan main saudara. Dia kemudian berlari ke padang gurun dan dengan lelah penuh keputusasaan seolah-olah tidak ada harapan. Dia memohon supaya Tuhan mengambil nyawanya sesegera mungkin. Saudara, pengharapan Nabi Tuhan ini sudah mulai redup. Dia mendapati dirinya sedang berjalan di atas tumpuan pecahan kaca. Dia berdiri sekarang sebagai nabi satu-satunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang Israel. Kini Allah seakan-akan menyuruhnya berjalan di atas tumpuan pecahan kaca. Kini Allah seakan-akan menyuruhnya untuk terus tidak pernah berhenti berjalan. Dan kesakitan saudara menusuk tulang-tulangnya dan membangunkan penderitaannya. Tanpa rekan sesama nabi yang menolong dan menguatkan untuk tidak menyerah, Allah menyuruhnya untuk terus berjuang di dalam hidup ini. Jelas saudara, Elia membutuhkan kaki yang kuat untuk menanggung kesendirian dan lelahnya perjuangan menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan itu, Allah tahu bahwa Elia sudah benar-benar lelah bekerja di ladang Tuhan. Allah tidak diam pada saat itu. Namun saudara, di balik semua itu sesungguhnya Allah tidak menginginkan Elia untuk menyerah menjalani proses kehidupannya. Dengan ajaib Allah menyediakan makanan bagi Elia dan menyuruhnya untuk makan. Tiba-tiba di depan matanya ada air di dalam kendi dan roti bakar. Dan hebatnya saudara, Alkitab mencatat bahwa melalui makanan itu Elia mampu berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Horeb. Saudara, penyediaan makanan yang Allah sediakan bagi Elia adalah pesan lisan bahwa hidup ini saudara tentang berjuang, bukan tentang menyerah. Saudara, bukankah pengalaman yang serupa juga menjadi pengalaman yang mewarnai perjalanan langkah kehidupan kita? Apalagi saudara, kita sedang berada di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit untuk setiap orang, untuk setiap kita.
Ada masanya saudara ketakutan, keputusasaan, dan kelelahan menghimpit kehidupan kita. Sehingga kita begitu susah untuk menghela nafas. Lelah untuk bertahan, lelah untuk berjuang, bahkan lelah untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita. Karena kerap kali keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hidup kita tidak akan pernah sepi dengan kata lelah. Entah sampai di mana dan kapan kelelahan itu terus-menerus menghampiri kehidupan kita. Semuanya saudara adalah misteri dan proses yang harus dijalani. Sama seperti Allah menginginkan Elia untuk tidak menyerah. Demikianlah Allah menginginkan kita untuk tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Sesulit apapun hidup ini, Allah tidak pernah menginginkan kita menyerah. Saudara, Allah ingin kita terus berlari menuju garis akhir pertandingan dengan perjuangan saudara, bukan dengan kata menyerah. Tugas kita belum selesai. Dan selelah-lelahnya hidup kita, jangan pernah berhenti berjuang untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bangunlah, makanlah, teruslah berjalan, dan jangan pernah menyerah. Kita tundukkan kepala kita. Firman-Mu yang kami dengar Tuhan, bagaimana Elia Tuhan kasih kekuatan dan Tuhan mengingini dia untuk terus berdoa dan berharap di hadapan Tuhan. Dan kami ingin seperti Elia untuk tidak pernah menyerah. Kami ingin kasih Tuhan boleh terus menaungi kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan untuk melanjutkan setiap fase, setiap proses dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin terbentuk, semakin serupa dengan Tuhan, semakin hari semakin melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dengar dan jawab doa kami Tuhan di dalam waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di malam hari ini juga kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita di hadapan Tuhan. Saudara, pertama sekali saya mengajak kita untuk mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang kita jalani, saudara. Kita bersyukur, saudara, untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kiranya Tuhan yang selalu menolong kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami mendapati bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami mendapati bahwa pertolongan dan penyertaan-Mu tidak pernah absen di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus mengiring kehidupan kami, Engkau terus yang memimpin kehidupan kami dalam setiap masa. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Begitu hebat Engkau mengasihi kami, begitu ajaib Engkau memberikan semua kebutuhan kami, dan begitu ajaib Engkau menolong dan menopang kehidupan kami. Tuhan, tolong kami kiranya sepanjang hidup kami tidak akan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Tuhan, tolong kami kiranya sepanjang hari yang kami lakukan, sepanjang minggu yang kami lakukan pun Tuhan, bahkan hari-hari yang akan kami jalani, kami berproses dan kami terus mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Dan dari mulut kami, dari hati kami, dari tindakan kami selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam fase apapun dalam kehidupan kami. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang tidak pernah lupa mengucap syukur di hadapan Tuhan, yang mengawali hari kami dengan ucapan syukur, bahkan menutup hari kami di malam hari dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kehidupan kami, Tuhan tolong pelihara kehidupan kami, dan Tuhan tolong kiranya Tuhan yang meneruskan kasih-Mu dalam kehidupan kami dan meneruskan penyertaan serta pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan dengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang kedua, malam hari ini juga saya mengajak kita semua untuk mensyukuri, saudara, bersyukur di hadapan Tuhan buat keberadaan orang-orang di sekitar kita. Ada keluarga kita, ada teman kita, ada sahabat kita, ada kerabat kita, ada rekan kita, ada sesama jemaat kita. Meskipun saudara kita harus bertemu secara virtual, saudara,
harus dari rumah ke rumah, tetapi kita bersyukur bahwa mereka ada untuk kita. Kita bersyukur jika Tuhan pun menempatkan mereka di sekeliling kita, dan melalui kita bisa memberi dan menerima kasih itu, saudara. Kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, pokok doa yang ketiga, saya mengajak kita juga untuk bersyukur, saudara, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya untuk penyediaan kebutuhan kita. Saudara, jika di malam hari ini kita masih mendapatkan makanan masih tersedia di hadapan kita, itu pun karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Namun saudara, jika di hari ini kita pun masih membutuhkan makanan, Tuhan menginginkan kita untuk tak putus asa dan terus berusaha. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pasti menyediakannya bagi setiap kita. Burung pipi disediakan makanan Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Mari kita berdoa, saudara, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap apapun kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, malam hari ini juga saya mengajak kita untuk berdoa untuk ibadah remaja, saudara, yang sudah dimulai di bulan Agustus ini. Saudara, kita bersyukur kalau anak-anak ada sekitar 17-an atau 20-an anak yang boleh ikut ibadah bersama-sama di ibadah tunas ibadah remaja. Saudara, kita berdoa juga untuk setiap anak-anak ini, kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin kehidupan mereka. Kita juga sangat berharap mereka punya kerinduan yang besar untuk datang untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Kiranya saudara, anak-anak remaja menggunakan masa-masa mudanya bertumbuh dengan baik dan bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan, hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang boleh beribadah bersama-sama di komisi remaja. Kami bersyukur Tuhan kalau mereka pun ada di tengah-tengah kami, dan kami bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin kehidupan mereka, bahkan ibadah yang telah dimulai bulan Agustus ini, Tuhan yang memanggil mereka supaya mereka datang di hadapan Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang beserta dengan hidup mereka, dan Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka dan terus menolong mereka supaya mereka bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kiranya hari demi hari kasih dan penyertaan Tuhan yang beserta dengan kehidupan mereka. Kiranya dalam komunitas ibadah remaja ini juga mereka bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Mereka lebih baik lagi memandang Tuhan, mereka lebih baik lagi dalam berelasi dengan Tuhan, dan mereka menggunakan masa muda mereka dalam takut akan Tuhan.
Kiranya di masa muda ini mereka tetap mengingat Tuhan dan tidak pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selanjutnya juga kita berdoa buat anak-anak remaja, saudara, khususnya anak-anak remaja yang jenjang pendidikannya SMA, di mana semenjak pandemi saudara sangat berkurang jumlah kehadiran mereka di Komsel. Bahkan sekarang saudara yang hadir hanya sekitar 3-4 orang saja. Paling banyak saudara 5 orang yang datang. Kita berdoa saudara, kiranya Tuhan juga yang mendorong mereka untuk memiliki persekutuan. Kiranya mereka juga mengingat bahwa justru di masa-masa yang sulit ini, masa di mana semua orang harusnya semakin berserah kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Dan kiranya juga saudara, mereka tetap mengingat Tuhan dan senantiasa memiliki iman kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak SMA, di mana Tuhan selalu beserta dengan kehidupan mereka, di mana kami meyakini bahwa Tuhan pun akan mengasihi kehidupan mereka. Kami sangat rindu mereka memiliki satu kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan. Kami sangat rindu mereka ada satu kesadaran bahwa mereka membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, bahkan Engkau yang beserta dengan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, bahkan kiranya di dalam setiap masa dalam kehidupan mereka, mereka tumbuh kerinduan dalam hati mereka, di mana mereka datang ke Komsel, kemudian belajar firman Tuhan bersama dan bersekutu dengan teman-teman mereka. Kiranya kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan yang besar, yang boleh terus memimpin dan memelihara kehidupan mereka. Kiranya nama Tuhan yang boleh dipermuliakan lewat kehidupan mereka, dan kiranya seumur hidup mereka juga mereka tetap percaya kepada Engkau, tetap setia kepada Engkau, bahkan tetap mengasihi Engkau di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pokok doa yang terakhir kita berdoa untuk kebaktian umum pada hari Minggu ini. Kita berdoa untuk semua pelayan yang telah Tuhan percayakan untuk mengambil bagian melayani. Dan khususnya kita berdoa buat hambanya Bapak Pendeta Irwan Pratono yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan dalam mengambil pelayanan dan mencurahkan anugerahnya untuk setiap para pelayan. Dan kita juga berdoa kiranya setiap jemaat Tuhan mempersiapkan diri dengan baik, dan kemudian mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan dengan baik di hadapan Tuhan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian umum yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin seluruh anak-anak-Mu, seluruh pelayan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan ada untuk mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau yang terus memimpin dan memberikan anugerah-Mu kepada mereka. Bahkan kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Irwan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong dia, Engkau berikan lidah seorang nabi untuk menyampaikan firman-Mu kepada dia, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap doa kami yang kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Cobaan
tahu bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan kami. Dan kami meyakini seperti doa kami yang kami naikkan ke hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang baik yang terus memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tolong kami Tuhan di dalam peristirahatan tidur kami di malam hari ini. Berikan kekuatan-Mu kepada kami supaya kami juga dapat tetap melakukan apapun di dalam takut akan Tuhan. Dan tolong kami supaya di dalam kasih anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami tetap belajar percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah doa malam kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.